Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mamat. Kali ini video kali ini ya saya akan membuat tutorial ya. Mungkin ada beberapa di grup YouTube ya, khusus di Facebook tuh nanya gimana sih caranya untuk kita bisa melihat penghasilan kita, pendapatan kita. Kenapa sih pendapatan kita selalu berubah-ubah tiap harinya gitu. Jadi saya di sini akan jelaskan ya buat teman-teman cara melihat ya kenapa sih suka berubah-ubah tiap harinya. Jadi saya nanti akan perlihatkan di aplikasi YouTube Studio ya buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman melihat sedikit saya agak aneh karena memang penampilan saya berbeda. Kita langsung aja ya. Nah, kali ini sekarang kita udah masuk di aplikasi ya. Saudara-saudara bisa download ya di sini YouTube Studio. Nah, ini di sini nih ya. Ini YouTube Studio. Ini tinggal diklik aja. Nanti saudara-saudara bisa melihat pendapatan kita di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini pendapatan saya ini untuk 28 per hari, 28 hari terakhir ya. Ini mendapatkan $7 ya. $7,11. Nah, ini sewaktu-waktu ini berubah ini. Ini bisa dia akan naik $8 atau mungkin bisa turun jadi $6 ya. Nah, ini ada beberapa teman yang bertanya ini kok seperti ini, gimana sih caranya? Biasanya ini teman-teman ini biasanya ini YouTube pemula ya, termasuk saya juga ya, YouTube pemula. Jadi cara ngeceknya gimana sih? Nah, jadi gini ya teman-teman semua ya, saya kasih tahu di sini. Di sini kan 28 hari terakhir ya, 28 hari terakhir. Nah, sekarang supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya ya, hitunglah ya, ini 28 terakhir dari tanggal 1 sampai tanggal 28 ya. Ini kita cerita hitungan gampang ya, jadi jangan melihat dari $7,11, tapi saya cara menghitung gampang supaya saudara-saudara ngerti semua. Jadi gini, 28 hari terakhir, jadi terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Seumpamanya masing-masing hari itu saudara akan mendapatkan $1, berarti dikalikan 28 hari itu kan masuknya jadi $28 ya. Nah teman-teman ya, mendapatkan $28 ya dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Tapi setelah masuk tanggal 29 ya, nah, ini yang akan jadi pertanyaan saudara. Tiba-tiba tanggal 29 itu turun gitu ya, enggak 10, enggak $28, karena kan tadi saya katakan di situ masing-masing hari itu $1 ya. Seandainya itu turun gitu kan, itu turun menjadi $27 ya kan. Nah, artinya atau 27,5 ya. Nah, ya artinya gini, hitung lebih gampangnya gini deh, $27 ya. Artinya masuk ke tanggal 29 ya, itu saudara itu tidak mendapatkan, tidak ada penonton, tidak ada pendapatan gitu kan. Jadi tanggal 29 itu ya, itu tidak ada pendapatan, jadi berkurang tuh. Jadi berkurang, jadi masuknya $27 karena tanggal satunya itu tidak terhitung gitu loh teman-teman, jadi tidak terhitung ya. Nah, selanjutnya masuk ke tanggal 30, tiba-tiba itu naik ya kan, misalnya naiknya $5 gitu kan. Nah, itu bisa dari beberapa video, tapi contohnya itu satu video lah naik $5 gitu kan. Sekarang $27 tambah $5 berarti kurang lebih $30 ya kan. Nah, $30, $32 berarti ya, ditambah itu 27, berarti tanggal 2 nya itu tidak terhitung, jadi tidak $30 tapi masuknya $31
gitu teman-teman. Jadi cara hitungnya begitu. Tapi kalau teman-teman pemula ini ya, saya kasih tahu kalau ada untuk melihat real ya keseluruhan pendapatan saudara semua di sini, itu kita bisa klik di sini nih ya, bisa klik di sini lihat lainnya, klik lihat lainnya ya. Lalu di sini tuh ada nih penayangan real time, seandainya itu ini 48 jam, tapi Anda itu bisa melihat tuh di sini 48 jam. Kalau seandainya 7 hari itu berapa sih kita dapatnya ya kan, itu bisa 1.300 ya kan, 1.360 ya kan. Jadi bisa dilihat di sini penayangan real time video yang terakhir dipublikasikan, itu bisa lihat tuh grafiknya. Di sini waktu nonton itu 20 waktu tonton tuh untuk 28 terakhir tuh berapa menit ya kan, itu 22 menit. Nah, penayangannya 28 terakhir tuh berapa sih gitu kan, untuk sebulan kurang itu berapa, ya kan, itu estimasi pendapatannya itu berapa sih. Nah, ini saudara-saudara bisa dilihat nih estimasi pendapatan Anda untuk 28 terakhir itu 7,11 kalau saya gitu kan. Lalu kita klik ya, kita lihat di sini untuk selama inilah, kita lihat selama ini. Berarti kalau saya itu sekitar $29 ya kan, contoh seperti itu. Cara melihatnya begitu. Ini kan saya juga sama-sama pemula ya, gitu ya. Jadi bisa dilihat di situ subscribernya untuk 28 terakhir tuh penambahannya berapa, 30 ya kan. Terus waktu tonton dari subscribe-nya itu berapa. Jadi Anda bisa lihat di sini, atau di sini diklik di pendapatan ya sebelah kanan. Nah, di sini bisa dilihat esti pemutarannya itu 28 terakhir itu yang mana aja. Ini kan tuh bisa dilihat di situ. Ini banyak sekali ya. Video penghasilan teratas untuk 28 hari itu terakhir siapa gitu kan. Videonya mana-mana gitu kan. Itu bisa dilihat. Jadi saudara-saudara bisa dilihat nih. Ini juga bisa juga untuk mendapat subscriber saudara gitu kan. Contoh jenis sumber traffic. Jadi maksudnya jenis sumber traffic itu pencarian seseorang untuk mencari video-video yang memang benar dicari. Contohnya seperti saya yang booming adalah cara mengaktifkan akun WhatsApp ya kan, contohnya gitu. Itu nanti bisa jadi rekomendasi tuh video kita gitu kan. Nah, makanya cari judul tuh paling tidak itu yang mendekati lagi trending sekarang gitu kan, lagi viral sekarang. Itu biasanya itu tiba-tiba video kita tuh akan muncul waktu orang mencari video seseorang gitu. Nanti video kita akan muncul rekomendasi video 13. Ini kan penghasilan lebih banyak ya. Nah, di sini sumber eksternal teratas. Nah, ini yang paling banyak tuh seandainya dari Google, dari pencarian Google ya kan. Biasanya orang mencari nih, contohnya mau jadi importir gitu kan, dicari tuh di Google, ternyata video kita yang keluar gitu. Terus melalui YouTube, melalui pencarian YouTube. Terus kalau kita WhatsApp, biasanya WhatsApp itu kalau kita nge-share melalui WhatsApp gitu kan, kadang-kadang ada video kita tuh menurut mereka itu menarik, akhirnya linknya di share ke ini gitu kan, ke teman-teman atau dari kreator video. Kreator video itu biasanya dari kita sendiri sih yang suka nonton gitu kan. Nah, itu dari Facebook gitu. Ini sumber eksternal teratas, maksudnya dari sumber pencarian orang di luar ini ya, di luar tanpa setahu kita lah gitu. Nah, terus selanjutnya di sini gender. Nah, di sini gender itu yang nonton tuh berapa? Paling banyak saya tuh laki-laki 83%, wanita tuh 16%. Nah, terus usia yang nonton video kita berapa? 18 sampai 24.
atau 25 sampai 34. Nah, gini jadi teman-teman, ini sebenarnya rekomendasi juga nih buat teman-teman nih kalau kita bikin video ya kan. Nah, jadi videonya harus apa nih supaya sebenarnya kebanyakan tuh pria yang nonton sih ya. Jadi buat rekomendasi juga nih video apa nih yang paling bagus, penontonnya laki-laki dan umurnya yang paling banyak 25 sampai 34 tahun gitu Kak. Itu paling bagus. Terus konten interaktif. Konten interaktif. Nah, di sini juga disebutkan ya ada beberapa kali teratas. Nah, ini sebenarnya dari beberapa video yang perlu kita setting ya kan. Kita setting. Jadi banyaklah yang memang perlu kita kembangkan apa channel-channel kita. Ini dari flashlish berapa kali flashlish ditonton. Ini ada nih flashlish ditonton berapa kali, jumlah penayangan video di flashlish itu berapa kali gini. Kalau kemarin saya belum ada, sekarang saya buat nih seperti ini. Ternyata setelah saya buat playlist ini itu lumayan meningkat karena seandainya contoh gini, ada beberapa video ya kan di imported.com itu mereka ketemu nih video saya. Biasanya kalau orang yang mengerti melihat video di YouTube, dia akan melihat flashlistnya nih. Mungkin ada beberapa yang berkaitan dengan importir gitu kan. Nah, itu biasanya itu dia akan cari di flashlist gitu.